Di video kali ini aku akan share lengkap tips penting cara menyimpan pastel di freezer agar tahan lama, tidak lengket dan tidak cepat rusak, serta resep lengkap bagaimana caranya membuat kulit pastel yang renyah dan isian yang enak banget. Oleh karena itu, ikuti terus video ini ya, jangan di skip-skip, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke teman-teman, hal pertama yang aku buat yaitu membuat isian pastel. Dan bahan-bahannya adalah 400 gram kentang, 250 gram wortel, keduanya aku iris-iris dadu kecil, 250 gram daging ayam, aku cincang-cincang kecil, bawang merah dan bawang putihnya 5 siung, bawang merahnya 8 buah saja. Kemudian di sini ada bawang daun, aku iris kecil-kecil. Dan di sini aku juga pakai terigu 2 sendok makan. Nanti akan aku larutkan dengan air sedikit. Untuk bumbunya aku pakai 1 sendok teh merica, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh garam, dan jangan lupa aku juga pakai gula pasir sebanyak 1,5 sendok makan. Selanjutnya kita haluskan dulu bawang merah dan bawang putih, boleh diulek, boleh di blender, bebas ya. Kemudian akan kita tumis dengan sedikit minyak. Tumis sampai harum dan berubah warna agak kecoklatan. Kemudian masukkan ayam cincang. Beri sedikit air, kemudian masukkan garam, lada, dan kaldu bubuk. Masukkan wortel dan kentangnya. Kemudian tutup wajan dan masak hingga air menyusut. Sementara menunggu air menyusut, buatlah larutan terigu dengan sedikit air, kita aduk. Ini fungsinya nanti untuk perengkat saja ya, agar nanti isiannya tidak terlalu ambiar. Nah, ketika air sudah menyusut, kita aduk dan kita masukkan gula pasir. Kemudian masukkan bawang daun. Aduk. Dan masukkan larutan terigu tadi. Masak hingga benar-benar menyusut airnya. Kemudian kita sisihkan dalam wadah. Dan selanjutnya, setelah isian sudah siap, langkah selanjutnya adalah membuat kulit pastel. Bahan yang aku pakai yaitu 500 gram tepung terigu serbaguna, 100 gram margarin, 150 sampai 175 ml air, serta setengah sendok teh garam. Pertama, lelehkan margarin beberapa detik saja di atas kompor ya. Jangan sampai benar-benar mendidih. Nah, ini sudah cair, segera masukkan tepung terigu dan garam dalam wadah. Campur. Lalu tuang margarin yang masih panas tersebut ke dalam terigu dan aduk. Setelah itu masukkan air, aduk kembali. Nah, ini bisa kita uleni pakai tangan ya. Dan menguleninya jangan terlalu kuat, jangan terlalu semangat. Asal campur saja, tidak perlu sampai kalis.
adonan pastel ini tidak harus benar-benar kalis ya, dan tidak harus sampai benar-benar lembek. Agak keras tidak apa-apa, karena nanti dia akan lentur sendiri seiring berjalannya waktu nanti ya. Jadi seperti ini cukup, tidak perlu sampai lembek seperti adonan donat. Selanjutnya kita bagi adonan ini menjadi beberapa bagian, tergantung selera. Kalau ingin donatnya besar ya dibagi kira-kira menjadi 24 atau 20. Atau misalnya ingin ukurannya kecil, bisa dibagi lebih banyak lagi. Kemudian ambil satu bagian, gilas tipis. Beri isian yang sudah dibuat tadi. Ini aku tambahkan telur rebus. Isiannya aku pakai 2 sendok makan. Jadi isinya banyak banget ya, agak besar nanti. Kemudian setelah dikasih isian, lipat dan tutup. Setelah itu, tekan pinggirnya dengan jempol atau telunjuk agar merekat kuat. Rapikan, kalau ada yang masih kepanjangan bisa dipotong. Kemudian pilin. Atau bisa juga pakai cetakan pastel ya, kalau punya. Ini aku pilihnya pakai tangan saja. Nah, ini udah dapat setengah ya, setengah dari semua adonan tadi. Ini disimpan dulu di freezer. Ditata seperti ini, jangan ditumpuk dan jangan ditutup apapun. Kemudian lanjutkan hingga selesai dan simpan seperti tadi di freezer kurang lebih 2-3 jam. Setelah 1 jam, keluarkan dari freezer, balik kembali agar permukaan yang bawah itu juga kering. Ini setengah beku ya. Ini proses pembekuan pertama. Cara ini bertujuan agar seluruh permukaan pastel kering, sehingga ketika kita taruh dalam wadah nanti dan kita tumpuk itu tidak saling lengket. Satu resep yang aku buat ini menghasilkan 24 pastel jumbo. Nah, ini untuk menyimpan di freezer. Siapkan wadah ya. Setelah 2-3 jam pastel tadi dibekukan di freezer, pembekuan pertama, kemudian kita tata bertumpuk-tumpuk begini, tidak apa-apa, sudah tidak akan lengket. Langsung saja kita taruh seperti ini. Kita tutup rapat. Nah, ketika mau menggoreng, jangan biarkan pastel beku terlalu lama di suhu ruang ya, kecuali kalau memang akan langsung digoreng. Karena pastel beku rentan mengembun sehingga permukaan cepat basah dan bisa lengket antar pastel. Jadi kalau mau menggoreng, ambil secukupnya, kemudian kembalikan lagi ke dalam freezer. Oke, sekarang tahapan terakhir menggoreng pastel. Kita keluarkan. Kemudian biarkan di suhu ruang sebentar saja agar hasilnya lebih cantik. Kemudian goreng di minyak yang panas, tapi apinya agak kecil biar tidak cepat gosong.